Oke, Gen Hype, selamat datang lagi di podcast kita yang bernama Hype Talk. Kita ngobrolin seputar hal-hal yang hype. Mau bahas soal royalti yang kemarin itu sempat rame ya. Siapa? Ari Lasso, terus siapa lagi? Ahmad Dhani, Ariel, terus sampai pengusaha hotel juga ikut bersuara gitu. Oke, dari sudut sebelah kanan ada Mas Taufikul Basari. Beliau sejatinya adalah wartawan ekonomi ya. Oke, di sebelahnya ada Mas Puput Adi Soeharto. Bukan Mas Soekarno maksudnya. Jadi beliau juga wartawan yang sangat berfilosofi gitu kan. Jadi pembahasannya benar-benar mendalam. Di samping Mas Puput ada wajah baru, tentunya buat kalian tentu asing ya, karena baru pertama kali ngeliat kan. Silakan, di sini ada Kang Fajar. Beliau sejatinya adalah wartawan perbankan, namun dapat tugas berkecimpung di Weekly ya. Ini sebenarnya pembahasan Menkumham Ahmad Dhani ya kan, Ariel Peter Pan. Tapi sekarang kita coba bahas juga nih isu royalti gitu kan, biar supaya Gen Hype ini juga tahu royalti itu kayak apa sih gitu kan. Jangan-jangan royalti itu nggak ada, ternyata ada gitu. Oke, langsung aja kita bahas soal kenapa sih royalti musik itu kembali rame dan bahkan menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya, teman-teman kalau baca berita itu kan untuk ya selain berita demo ya, berita royalti kemarin kan sempat rame. Meskipun sebenarnya persoalan royalti ini persoalan lama, persoalan bertahun-tahun di Indonesia lah. Ya kemarin sempat rame karena memang isunya eh, semua hal lagi mau ditarik royalti gitu kan ya. Ini terkait juga dengan nggak tahu ya gerakan LMK, beberapa LMK itu yang berkasus ketika menarik kayak kasusnya Miga Cuan di Bali itu, dan itu menyebar dan ternyata memang LMK ini sedang aktif banget untuk menarik royalti. Bahkan ya kemarin kan banyak juga pernyataan dari pejabat LMKN yang dalam tanda kutip cukup memantik keresahan, karena kan dia mengatakan misalnya bahkan yang suara burung pun mau ditarik royalti gitu kan ya. Sampai nyanyi di kondangan mau ditarik royalti gitu. Bahkan ada yang sempat bilang lagu Indonesia Raya kalau nyanyiin juga ditarik royalti, sesuatu yang bikin heboh lah, karena memang kadang bagi kita media itu melihatnya kok jadi begini kayak gitu, kayak kontraproduktif lah dengan upaya penegakan apa ya, kayak penarikan royalti yang selama ini, karena justru dia menyinggung ke hal-hal yang tidak substantif, dalam pengertian ini sesuatu yang sebenarnya tidak bisa ditarik royalti, seperti lagu kebangsaan itu kan public domain ya, nggak bisa ditarik royalti, nggak usah lah perlu dikomentari gitu. Mungkin fokus pada perbaikan sistem. Kasus ini menarik juga karena ada beberapa gugatan atau apa ya, uji material di MK, dan juga ada permohonan untuk melakukan perubahan RUU Hak Cipta terutama ya terkait hak-hak musisi yang selama ini dalam tanda kutip mungkin banyak diabaikan kayak gitu. Ya itulah mungkin beberapa hal yang memantik perdebatan di masyarakat. Oke, jadi seperti itu Gen Hype. Tadi ada pertanyaan nih dari kolom komentar nih. Ada yang nanya nih, LMK dan LMKN itu apa? Nah, Mas Puput silakan menjawab. Aduh, aku aja juga suka bingung kalau baca di berita. Ada LMK, ada LMKN. Jadi L-nya itu apa tuh? Nggak tahu tuh. Beda N-nya doang tuh kenapa itu? Kenapa harus ada LMK, terus ada LMKN juga? Apa itu bedanya? Kenapa nggak satu aja? Nah, mana Nah, nanya masyarakat balik umum ini. makin bingung juga ini. Kenapa harus ada gitu? Terus Kira-kira emang N-nya apa kira-kira? Terus enggak, maksud saya gini, emang tugasnya sebeda apa kayak gitu loh. Kan sama-sama lembaga kumpulin royalti kan. Kenapa nggak satu aja, atau kenapa itu misalnya apa ada khusus nih, khusus yang jangan-jangan khusus yang ngumpulin lagu-lagu luar, misalnya ini LMK-nya khusus lagu luar misalnya, atau khusus lagu apa
suara binatang, Nah, ada khusus lagu dangdut, mungkin ada beda lagi, aku nggak tahu nih. oh, Ya jadi sederhananya aku kayak gitu nggak tahu lah. intinya jadi Mas Puput ini LMK sama mau LMKN, kenapa L-nya beda? L-nya L-nya lembaga, M-nya masyarakat kali ya. Untuk lebih jelas coba kita tanya ke Kang Fajar, gimana Kang Fajar nih? Masih tanya itu ya? Ya terus terang saya sendiri nggak ngerti ya tugas dan fungsi LMK dan LMKN itu apa bedanya gitu. Hmm, Ya, lembaga manajemen kolektif. N-nya berarti apa? nasional. Nasional yang satunya ya. Ya mungkin kalau Daerah ibaratnya sama itu pusat. ini satu yang sifatnya punya pemerintah, yang satu mungkin Swasta. dikelola oleh non pemerintah. Mungkin seperti itu ya. Tugasnya ya berarti kolektif itu Mengkoleksi. mengkoleksi, Mengkoleksi. betul, menarik iuran atau menarik apa namanya pembayaran dari pihak-pihak yang menggunakan musik dan karya lagu yang diputar untuk kepentingan komersial, itu yang perlu dicatat ya. Tapi ada pertanyaan menarik nih sebagai mungkin masyarakat ada yang belum paham apa sih sebenarnya itu royalti gitu. Nah, oke. Mungkin bisa dijelaskan Mas Pak Taufikul. Ya sebenarnya royalti itu kata yang mungkin udah umum ya, kayak pungutan kayak gitu. Sebenarnya di dalam royalti, terutama untuk royalti musik itu kan ada hak ekonomi dari pencipta atau mungkin produsen ya. Di undang-undang itu ada namanya hak ekonomi. Hak ekonomi itu hak ekonomi, ada hak ekonomi, hak moral kayak gitu. Hak moral itu semacam misalnya kalau Indonesia Raya, hak moralnya di WR Supratman ya ketika orang menyanyikan atau apa, dia tahu bahwa itu yang menciptakan lagu dia. Secara hak moral di sana. Tapi di sana tidak ada hak ekonomi. Kenapa? Karena itu sudah dianggap public domain. Jadi ketika orang menyanyikan di tempat komersial, dia tidak akan dikenakan royalti atau uang pungutan untuk lagu kebangsaan kayak gitu. Sementara kalau untuk lagu-lagu lain, misalnya lagu pop, lagunya Ari Lasso atau apa, ketika dia ditampilkan di tempat komersial, otomatis kan orang yang menampilkan itu mendapatkan uang kan dari aktivitas niaganya atau komersialnya. Nah, dia harus berbagi dengan si pemilik atau pencipta lagu untuk lagu itu. Nah, itu yang dinamakan royalti atau sebagian. Itu juga berlaku juga untuk buku ya, misalnya. Benar. Di buku kan ada kalau penulis buku misalnya dapat royalti misalnya ya 10% dari harga buku. Ketika buku terjual, maka penerbit itu akan memberikan 10%-nya kepada si penulis, misalnya seperti itu. Maka itu juga disebut royalti atau hak ekonomi buat si penulis. Ya simpelnya seperti itu sih. Kan penulis lagu itu sudah melakukan aktivitas kreatif, aktivitas seni, menciptakan sesuatu yang bagi orang lain itu ya tidak mudah lah. Memang mungkin sekarang ada AI, tapi di musik itu kan sesuatu yang butuh skill ya, skill kreatif yang itu nggak semua orang punya kayak gitu. Simpelnya sih seperti itu, Pak Dika. Oke, tadi itu juga tuh soal LMK dan LMKN. Itu masih belum clear gitu. LMK dan LMKN. LMK itu lebih biasanya spesifik sih. Tapi ini memang sesuatu yang jadi persoalan saat ini dan lagi diusulkan untuk lebih diefisienkan di secara kelembagaan. Karena kan ternyata di banyak kasus ada pelaku usaha yang ditarik oleh lebih dari satu LMK. Jadi ternyata sudah kemarin ditarik LMK A, besoknya datang lagi orang LMK B yang narik juga untuk minta royalti lagu seperti itu. Karena memang ternyata ya negara sendiri mengakui adanya LMK ini. Biasanya misalnya ya ada LMK untuk pencipta lagu atau LMK khusus untuk produser atau LMK misalnya ada lagu dangdut kayak gitu ya. Yaitu banyak sekali LMK di Indonesia yang kadang tumpang tindih dalam hal penarikannya. Makanya ke depan ini akan jadi PR untuk DPR untuk membahas lebih lanjut bagaimana mengefisienkan. Kalau dari kemarin sih usulannya untuk dilakukan semacam satu pintu ya, ada koordinasi dari LMKN. LMK ini lebih spesifik, sementara LMKN itu memayungi untuk semua LMK gitu. Jadi dia yang akan mengatur para LMK gitu. Dan ke depan seperti apa itu nanti masih banyak didiskusikan ya di pemerintah, baik Kementerian Hukum maupun di DPR maupun ya menampung usulan-usulan dari
para musisi atau orang-orang yang terkait lah, karena dalam musik itu nggak hanya musisi atau pencipta lagu ya yang terlibat, ada orang yang kayak produser itu kan merekam dan sebagainya, yang nanti akan dia punya peran penting di situ kayak gitu. Jadi sebenarnya tadi kalau dibilang ada pengusaha, dia udah ditarik sama suatu LMK, ditarik sama LMK yang lain ya. Jadi kayak ormas juga ini ya. Soal kemarin Ari Lasso bilang mau minta audit ya, audit untuk LMK dan LMKN. Nah, pandangan bapak-bapak gimana nih? Ya, di mana-mana ya isu transparansi itu selalu sangat jadi concern semua orang, walaupun itu isu sensitif ya. Tapi sekarang udah era keterbukaan, DPR aja di demo ya, harus transparan, harus gimana akuntabilitasnya gitu. Sesuai enggak antara yang dibayarkan oleh, namanya apa sih pembayar royalti itu? Bukan wajib pajak kan ya? Kalau di pajak ada wajib pajak, nah kalau pembayar royalti nggak tahu deh istilahnya apa itu, yang nggak paham juga. Ya nggak ada istilah ya mungkin ya, harus bayar royalti aja pengguna komersial itu. Ya antara yang masuk sama yang dibayarkan ke musisi itu udah sesuai atau belum gitu, sesuai dengan ketentuan. Apakah pemasukannya jumlahnya sama dengan yang diterima? Nah itu ide yang bergulir kan sebenarnya sekarang tuh dari beberapa musisi senior seperti Indra Lesmana ya. Ya semua tahu lah siapa Indra Lesmana, dia musisi jazz terkenal di Indonesia. Ya beliau mengusulkan bahwa perlu adanya, sekarang ini era digital ya, bahwa untuk mendorong transparansi ini perlu didorong digitalisasi. Bagaimana memungkinkan nggak LMKN atau ya ada satu platform khusus yang secara ini dipusatkan di situ gitu, bahwa setiap nanti pengguna karya musik dan lagu itu bisa berlangganan langsung di platform tersebut gitu. Ya mungkin juga bisa menggandeng platform streaming yang udah ada. Misalkan ketika orang berlangganan platform musik yang paling terkenal misalkan ya yang hijau itu, ya berlangganan bulanannya sekian, tapi untuk kepentingan komersial ada tarif khusus gitu. Di sana misalkan ada tarif untuk restoran skala kecil gitu ya, untuk hotel yang skala gimana gitu. Nah itu bisa langsung mungkin digandeng platform-platform yang sifatnya digital itu, sehingga semuanya itu terekam secara digital gitu, bahwa pelanggannya ada sekian dan uang yang masuk sekian, dan bisa distribusi secara merata termasuk komisi-komisi dari yang harus dikeluarkan untuk platform tersebut. Kalau memungkinkan ya, ide saya sih seperti itu sih. Saya sebenarnya malah pengen nanya itu gimana ya, maksudnya cara ngitungnya untuk narik itu gimana ya, aku kan kurang paham. Misalnya gini, kan itu kemarin yang sempat ramai itu salah satu contoh itu gacuan ya. Di gacuan itu kan 120.000 per bangku, per kursi, terus selama setahun ya. Misalnya dia kan kena banyak karena restonya kursinya banyak. Misalnya kursinya panjang tuh dihitung satu kursi atau berapa ya? Bisa duduk 5 orang nih. Kursinya panjang. Sebenarnya dengerin 5 orang nih, ya kan? Gimana itu cara ngitungnya? Maksudku kayak gitu-gitu. Terus kan itu hitungannya setahun nih. Dalam setahun dia cuma nyetel sekali doang nih. Nah itu enggak ya? Atau kebetulan pas petugas LMK-nya datang tuh nggak denger tuh, nggak ditarik tuh, bisa setahun. Atau gimana cara verifikasinya gitu? Aku sih nggak tahu ya, kan saya ini bertindak sebagai orang awam nih. Apalagi nanti itu sekelas megacuan yang manajemennya gede kan, nasional. Nanti masyarakat atau warung-warung yang warkop gitu ya, maksudnya yang lebih kecil lagi, yang bangkunya panjang ya kan? Iya, maksudku ini salah satu krusialnya kan sosialisasinya ternyata John nggak ini juga. Maksud saya kayak gitu sih, harus clear juga sih. Oke, jadi ada info Mas Taufikul, hitung-hitungannya kayak gimana sih bangku panjang sama bangku pendek itu? Ya itu pertanyaan menarik ya. Sungguh menggelitik gitu. Gimana kalau bangku panjang, atau misalnya model kafenya nggak pakai duduk, Iya bener ya, standing kayak gitu, pakai beanbag gitu ya, itu gimana tuh? Ya sebenarnya itu bukan urusan kita juga sih. Nanti
perusahaan LMKN bagaimana menghitung. Memang mereka pakai asumsi ya, pakai perhitungan, misalnya satu kursi berapa dan sebagainya, itu untuk memperkirakan jumlah pengunjung dan sebagainya. Itu yang salah satu yang jadi concern juga untuk pelaku usaha ya. Kadang kan mereka merasa ditarik royalti berlebihan atau lebih tinggi daripada yang perhitungan mereka. Seperti itu kan bangkunya kosong, nggak ada. Misalnya kayak pandemi kemarin kan sepi ya, semuanya banyak yang take away gitu, pakai online dan sebagainya. Gimana kalau kondisinya seperti itu? Atau gimana ketika tadi ada warteg? Saya pikir kalau level warteg nggak akan ditarik royalti lah, itu nggak semua. Sama kayak kemarin dibilang di kawinan misalnya mau ditarik royalti, itu sebenarnya harusnya sih nggak, karena itu kan domainnya berbeda dengan pelaku usaha yang memang mencari untung kayak gitu. Misalnya di acara nikahan dibandingkan dengan di bar atau di pub kayak gitu, yang memang dia orang situ karena tertarik juga dengan suasana musik dan sebagainya. Jadi memang musik itu menarik perhatian konsumen untuk datang, misalnya minum atau bersosialisasi atau menjamu tamu dan sebagainya. Dengan nuansa itu mereka akan datang. Artinya musik itu, di situ musik berperan penting untuk terkait dengan revenue. Sementara misalnya yang satunya sebenarnya misalnya pernikahan atau kawinan tuh nggak terlalu berkaitan dengan, nggak ada kan yang cari pendapatan, cari uang. Ya meskipun ya ada uang sumbangan kayak gitu ya, tapi kan berbeda konteksnya kayak gitu. Masalah royalti ini menjadi masalah karena salah satunya ya, banyak musisi yang nasibnya di masa tuanya justru Iya, benar. Nggak sesukses lagu-lagu yang mereka ciptakan ketika masa tua. Kayak bahkan yang level Chrisye pun istrinya sampai harus menjual beberapa koleksinya hanya untuk bertahan hidup, untuk pengobatan Chrisye dan sebagainya. Itu diungkapkan sama Ari Lasso di beberapa waktu yang lalu ya. Dan dia kan juga sempat juga misalnya dapat royalti yang kecil, bahkan salah kirim, salah transfer dan sebagainya. Artinya memang justru itu semakin menunjukkan bahwa di LMK itu ada persoalan yang memang perlu dikuliti atau perlu diperbaiki lah sistem manajemen dari LMK ini, termasuk terkait transparansi, juga pembagian royalti ke musisinya seperti apa kayak gitu. Kemarin kan gara-gara masalah royalti ini juga jadi banyak ya pelaku usaha termasuk pelaku hotel itu berhati-hati ya dalam memutar lagu gitu kan. Nah, itu kalau misalnya pengusaha hotel kita ganti backsound burung gitu gimana itu, Mas? Katanya kena, katanya. Tapi harusnya nggak ya? Hmm. Nggak tahu sih, kan itu royalti kan kalau nggak salah selain suaranya ada yang rekam, ada yang apa kayak gitu kan, ada partisi-partisinya. Ini karena ada merekam atau apalah. Cuman waktu itu kan sempat rame, ada hotel ngamuk-ngamuk gitu, dapat surat kan dari LMK. Dia diminta bayar royalti suara burung di hotelnya. Padahal di hotel nih memelihara burung beneran. Ada itu hotelnya, di beberapa lobbynya itu ada beberapa burung. Emang ada sarangnya, ada sangkarnya itu? Ada sangkarnya banyak. Suara burung dikasih video sama bapaknya. Dia dapat surat suruh bayar royalti. Aku nggak tahu tuh dia yang kena. Barangkali yang nagih itu kali, Mas. Tapi misalnya dia misalnya gini, dia punya burung ini prakteknya ya, misalnya punya burung kayak gitu, terus direkam sendiri, terus diputer, bayar nggak? Bayar ke siapa? Ke dia sendiri atau kemana nih? Ke hotelnya sendiri atau gimana? Kayak gitu. Belum nanti waktu itu karena mendengar suara burung kena royalti, ada juga ini tempat makan hotel Murota. Nah, mungkin bisa juga nih misalnya merotasi A si B. Tapi misalnya ada Pak Ustadz atau Bu Ustazah gitu ya, memang sengaja ngerekam untuk diperdengarkan umum, memang dia nggak pengen royalti, terus diputar terus, gimana tuh? Atau dia ngerekam itu bapaknya emang jago, rekam sendiri diputar, tuh nggak tahu tuh, harusnya nggak ya. Terus kalaupun kena misalnya oke lah itu kena yang rekamnya, terus yang ininya si
apa namanya, penciptanya brutal, pencipta Quran. Ada kalau nggak salah Misalnya, istilah itu ya apa? Nggak kan ada ya, copyright, semua milik Allah gitu. nah misalnya kayak gitu Itu. kan ada juga yang seru-seru. Iya. Maksudku ini kan pertanyaan ringan gitu ya dari Nah, masyarakat ya, yang sekelas aku aja masih bertanya tuh kayak gitu. benar, Maksudku benar. aku tetap mengedepankan sosialisasi sih harusnya. Yang namanya pencipta karya itu ya pasti ada proses kreatifnya ya. Masa sih kalau hanya sekedar rekaman suara burung aja gitu jadi sebuah semacam karya yang harus kena royalti gitu. Kan nggak mungkin juga. Nggak ada komposisi musik, nggak ada apa lagi, nggak ada lirik, nggak ada nada Komposisi apa musik gitu. alam itu kan. Iya. Ya mungkin itu ya hanya untuk meramaikan isu-isu yang sekarang lagi apa namanya lagi berkembang aja. Bahwa menambah ruang diskusi yang nggak Iya, penting benar gitu kan. sih. Tapi saya mau cerita nih, Iya. gara-gara efek itu ya, yang royalti itu. Ini nggak tahu kayak ada kaitannya atau enggak ya. Saya ke tempat pusat perbelanjaan, bukan yang gede, yang level sedang. Kalau sebelum itu suka nyetel musik-musik kekinian gitu kan, musik musik-musik tahun 90. Nah, belakangan saya cek itu kayak bikin jingle, tapi jingle dari buatan yang musik AI itu kan Mas. Suno ya. Suno gitu kan. Tapi jadi menurut saya ini jadi kreatif juga akhirnya ya. Bisa maksudnya diakalin gitu kan. Jadi Iya. enggak mereka nggak perlu bayar royalti tapi cukup bikin AI aja. Gimana tuh? Ya. Ya sebenarnya saya pernah nyoba ya bikin musik dari AI dengan prompt sederhana itu jadi. Itu jadi. Cuman apakah itu kedeteksi ada menjiplakan atau isu yang lain-lain terhadap karya cipta? Sepertinya sih nggak ada. Terlihat seperti orisinal gitu. Ya mungkin untuk pengusaha-pengusaha kecil yang bisa yang misalkan yang untuk menghindari harus mengeluarkan beban di saat indis ekonomi ya, indis ekonomi kita harus mengeluarkan beban bayar royalti, bisa berlangganan AI, bikin prompt sederhana, buat lagu-lagu sendiri gitu. Ya, mungkin tentang restorannya, tentang produk-produknya, tentang apanya, itu mungkin jadi semacam media promosi juga ya. Itu ide menarik sih menurut saya. Daripada harus misalkan mengeluarkan uang bayar royalti sekian setahun, ya manfaatkan saja AI yang ada. Ya, untuk sementara sampai nanti regulasinya jelas bahwa ada hitungan yang jelas, sistem kolektif musik apa sih penarikan royaltinya sendiri juga udah semakin kelihatan transparan gitu. Nah, sambil semuanya ditata itu mungkin masa-masa transisi ini daripada menimbulkan kontroversi cari jalan aman lah. Karena sampai sekarang sepertinya masih dalam regulasinya sendiri masih dalam tahap revisi ya kalau nggak salah ya. Belum tuntas dan bahkan DPR sendiri menjanjikan bahwa ini akan diubah undang-undangnya. Oke. Ya. Bisa-bisa jadi bumerang loh. Apa itu? Buat para musisi, pengarang lagu, semuanya pakai AI. Royaltinya nggak dapet dong. LMK ngapain? Narik ke siapa? Terkait revisi Undang-Undang Hak Cipta ini kan yang lagi dibahas di DPR nih, poin-poin krusial apa aja sih yang sebaiknya itu disorot gitu? Sebenarnya saya tidak terlalu mengikuti ya untuk revisinya, cuman memang ada beberapa berita yang kita di Habis sudah angkat gitu ya, beberapa poin yang memang cukup krusial untuk undang-undang. Salah satunya yang mempertegas atau memperkuat soal transparansi tadi, kemudian memperingkas beberapa kerumitan yang ada, misalnya karena tadi kan ada tumpang tindih beberapa LMK itu menarik untuk satu pelaku usaha ditarik lebih dari 2 atau 3 LMK kayak gitu. Itu sekarang sedang dipertegas, tapi nggak tahu apakah itu nanti perlu undang-undang ataukah hanya misalnya peraturan pemerintah atau peraturan turunan yang di bawahnya yang bisa saja dipakai itu kayak gitu. Beberapa juga mungkin mempertegas hak musisi itu ya. Meskipun sebenarnya undang-undang sebelumnya tuh sebenarnya undang-undang itu cukup sih. Kalau menurut saya sih sudah cukup. Cuman memang aturan turunannya dan pelaksanaannya yang tampaknya kurang bermasalah. Salah satu yang bermasalah kan sebenarnya di manajemen LMKN kayak gitu kan. Dimana
sudah menarik, tapi dana itu atau royalti itu tidak sampai ke musisi, ataupun kalau sampai ya mereka sangat menyayangkan, sangat rendah kayak gitu dibandingkan misalnya lagu-lagu populer yang sering dinyanyikan di tempat-tempat komersial. Dan ini kan ya jadi satu pemantik untuk pemerintah untuk mengeluarkan aturan yang lebih lebih presisi atau lebih berguna gitu, dalam pengertian ini lebih, sebelumnya mereka nggak ngeh bahwa ini ada kepentingan yang musisi yang sangat besar dan kepentingan pelaku usaha untuk memanfaatkan misalnya lagu itu misalnya, tetapi belum diatur secara lebih jelas presisi. Ini mungkin jadi momentum penting untuk pemerintah untuk membuat aturan yang lebih jelas. Jangan sampai misalnya kayak kasus Agnes Monica ya yang digugat sampai miliaran dan sebagainya. Itu sebenarnya hak musisi untuk terima itu, tetapi karena ketidakjelasan sistem, jadi kayak semacam ada ini duit kemana sih kayak gitu. Padahal si musisi yang penyanyi yang merasa sudah bayar, tapi si pencipta lagu merasa belum terima uangnya kayak gitu. Uangnya kemana tiba-tiba? Nah itu kan akan jadi perdebatan dan bisa jadi persoalan hukum kayak gitu. Ya hal-hal kayak gini perlu diantisipasi dengan aturan yang lebih jelas. Misalnya kemarin kan sampai ada aturan sebelum konser sebelum polisi memberikan izin untuk misalnya konser, masalah royalti itu harus diselesaikan dulu kayak gitu, baru polisi ngasih izin. Itu salah satu perkembangan terkini sih, biar lebih jelas seperti itu. Berarti kewajiban royalti itu nggak jatuh ke penyanyi ya berarti ya? IO-nya atau penyelenggara event atau penyanyi yang harus? Kalau siapa yang berkewajiban bayar royalti itu sebenarnya ya siapa yang mendapat keuntungan komersial dari menyanyikan lagu itu kan sebenarnya. Misalnya penyanyi ketika menyanyikan lagu milik Ari Lasso di konser, dia kan akan dapat bayaran sekian miliar atau sekian ratus juta kayak gitu kan. Dia punya keuntungan kan, tapi ada nggak hanya penyanyi yang dapat keuntungan itu, tapi si penyelenggara juga. Nah, biasanya ya mereka harusnya ada kesepakatan nanti siapa yang akan membayar royalti. Meskipun royalti untuk satu kali penampilan ya satu kali misalnya, bukan kemudian si IO bayar kemudian penyanyi bayar, enggak, harus satu dan itu kesepakatan. Teman-teman bisa baca habis lah bagaimana si IO atau penyelenggara ini membayar royalti dan sebagainya. Tetapi kalau di kebiasaan sih misalnya penyanyi itu harusnya bayar royalti karena pihak yang ya paling dapat uang besar biasanya si penyanyi kan, penyanyi yang penampil dia akan membayar royalti. Nah, misalnya di kasusnya Agnes Monica kayaknya sebenarnya sudah ada kesepakatan antara CEO sama si penyanyi kan. Cuman nah itu kan jadi persoalan ya karena si penulis lagunya merasa tidak menerima sesuai dengan yang ya diharapkan dia kayak gitu. Gimana Kang Fajar? Teman-teman UKM nih, kategori UKM itu seperti apa? Teman-teman ini kan meminta tarif khusus ya, dibedakan dari skala bisnis besar lah ya. Karena memang skala bisnisnya ya sesuai dengan itunya yang namanya mikro kan di bawah 50 juta ya. Yang sifatnya menengahnya itu kan di bawah 500 juta setahun itu ya. Nah itu kan berarti kalau hanya menghitung dari sisi skala bisnis kan kecil, mereka harus dibebankan lagi dengan membayar royalti di tengah situasi saat ini gitu, situasi yang cukup berat. Nah ini yang perlu diperhatikan, harus ada insentif khusus bagaimana pelaku UMKM ini dapat tetap menjalankan usaha secara normal. Cuman ya jangan sampai nanti misalkan di satu rumah makan kecil sunyi, sepi, nggak ada apa-apa, pengunjung juga ngerasa ya bergairah gitu, nggak ada daya tariknya gitu. Itu harus ada semacam kalau ada tarif khusus, kalaupun bisa dibebaskan ya lebih baik menurut saya ya. Karena kan pajak aja kan untuk UKM di bawah berapa itu tidak dikenakan pajak ya betul. Ya. Itu sih concern saya. Terima kasih. Saya jadi keingetan ini ya, ingetan pencipta lagu Bento.
Itu namanya Nanil Yakin ya, siapa sih ini? Ya Nanil Yakin, dan dia itu walaupun lagunya terkenal banget Dan dinyanyikan di mana-mana. di mana-mana gitu kan, tapi royaltinya tuh diberitakan itu nggak seberapa gitu, bahkan dia cuma dapat 400.000 loh. Padahal kan lagunya udah, kita sering banget lagi nongkrong itu pasti lagu wajib kan, tapi ternyata miris banget kalau lihat dari beberapa pemberitaan itu kan, dia cuma dapat ratusan ribu dari royaltinya gitu kan. Mungkin ini yang pada akhirnya isu soal royalti kembali menggema kali ya. Oke, sebagai closing mungkin ada 1 atau 2 kalimat dari para editor nih terkait royalti ini biar Gen Hype semakin sadar akan royalti. Gimana Mas Tobikul? Ya, royalti itu penting ya. Ini untuk menghidupkan industri musik, industri musisi, karena salah satu, kalau kita amati ya, salah satu persoalan di Indonesia mungkin ketika industri ini berubah media dan sebagainya, dari dulu era kaset dan sebagainya. Era kaset mungkin masalah royalti lebih clear, lebih gampang karena per kaset di royalti sekian persen dan sebagainya. Tapi ketika era digital itu sudah berubah. Nah, di era digital ini tiba-tiba musisi atau si pencipta lagu zong gitu. Mereka tidak mendapatkan hak ekonominya dan sebagainya. Itulah mungkin yang tampaknya membuat industri musik sekarang kekurangan pencipta lagu seperti itu. Kalau dulu kan banyak lagu-lagu yang hit tiap berapa kayak gitu, ada lagu baru seperti itu. Kalau sekarang mungkin penyanyi banyak, orang bersuara merdu itu banyak di YouTube ya, semua orang menyanyikan, tapi lagu yang dinyanyikan lagu yang sama dengan orang lain. Jadi istilahnya lagunya itu kurang banyak lagi, kurang bervariasi. Dengan pertumbuhan penduduk harusnya jumlah lagu yang diciptakan, pencipta lagu dan sebagainya itu kan harusnya tumbuh naik ya. Mungkin karena industrinya tidak menarik bagi pencipta lagu, tidak menghasilkan uang, lebih menghasilkan uang menyanyikan lagu orang kayak gitu kan. Kalau di YouTube gitu kan dia akan dapat AdSense. Sementara ya mungkin penciptanya kita nggak tahu ya nasibnya seperti apa. Nah itu mungkin royalti itu penting buat industri ini lebih maju, lebih ke depan, dan secara ekonomi juga akan ikut menopang ya pertumbuhan ekonomi nasional, karena kan industri musik ketika dia tumbuh bagus, konser-konser di mana-mana dan sebagainya, otomatis aliran uang atau sirkulasi uang itu akan jauh lebih banyak lagi untuk Indonesia seperti itu. Oke, mantap. Silakan Kang Fajar. Ya, sepakat ya. Bagaimanapun ya royalti itu menjadi hak dari para pencipta lagu ya. Karena dari karya cipta itu tentu ada kekayaan intelektual yang perlu dipelihara dan harus mendapatkan ya imbalan yang setimpal gitu, bahwa ketika proses berkarya itu bukan proses yang tidak sederhana, mungkin cukup kompleks, butuh waktu dari mulai ide. Nah, ini salah satu media untuk pembelajaran bahwa penghargaan terhadap ide, karya cipta, proses kreatif itu harus mulai digaungkan di masyarakat gitu. Bila perlu tidak hanya di kalangan pencipta lagu dan dan penyanyi ya, karena hak kekayaan intelektual itu mencakup secara keseluruhan. Mungkin yang paling sekarang masih cukup krusial itu bagi penulis buku, ya karya-karya yang sifatnya ada kekayaan intelektualnya di situ. Nah itu yang mungkin PR ke depan yang perlu kita terus perkuat supaya orang mendapatkan kepastian ketika menciptakan suatu karya gitu. Dan lebih bersemangat tentunya tadi ya, lebih hidup nanti industrinya ketika dapat perlindungan dan kepastian hukum. Seperti itu sih. Oke, terakhir silakan pamungkasnya nih, Mbah Puput. Kalau saya kasusnya Agnes Monica kan itu yang bikin kotak Pandoranya makin bisa dibuka. Itu momentum bagus, dan sebagai masyarakat awam saya pengen setelah ada perbaikan ini sosialisasi, pokoknya saya fokus ke sosialisasi. Karena kenapa ya? Karena misalnya kayak gini kan, kemarin ada yang ramai loh, saya kan ini yang agak nyambung sama iniannya Mas Taufikul tadi ya, kan saya kan langganan premium, saya nyetel sendiri di tempat saya harus bayar lagi atau gimana? Nah itu apa manfaatnya premium gitu mana?
LMK, terus ada penyedia platform tadi digital tadi, terus Mas Taufiko sempat nyinggung tadi soal yang dulu kaset. Nah, bisa jadi ada industri baru tumbuh lagi tuh. Beli kaset aja, style kaset atau vinil atau apa. Maksud saya intinya kita tetap sangat harus menghargai hasil karya cipta dengan bayar royalti. Terus jangan sampai ketika ada tadi Mas Dika suka bilang AI nongol itu jadi bumerang buat para pencipta ketika itu nggak ditarik royalti. Akhirnya orang bikin sendiri, suka-suka sendiri. Yang penting warungnya tetap ada suaranya kan. Terus jangan sampai ada satu momen ketika nggak rame, udah pajak PPN-nya dinaikin sama pemerintah, bayar pajaknya telat, dikasih surat sama pemerintah tidak tertib pajak, royalti dapat surat lagi, aduh orang pada nggak mau berusaha nanti. Benar Ya kan? Udah benar. kena pajak ditarik royalti juga ya kan, dagangan sepi. Jadi seperti itulah Genhype. Obrolan kita pada hari ini seputar royalti, ternyata banyak banget ya masalahnya dan PR-nya. Tapi jangan patah semangat buat kalian yang mau jadi pencipta lagu ya. Jadi jangan sampai pencipta lagu itu dinaturalisasi juga dari luar ya. Karena ketakutan kita nggak dapat royalti. Oke, Genhype, kita akhiri saja. Kalau Genhype punya usulan tema atau topik yang mau kita bincang-bincangkan, boleh ya share di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Itu dulu ya, sampai jumpa.